Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran bimbingan TIK. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Materi hari ini itu mengenal lebih dekat perangkat lunak komputer. Perangkat lunak ialah atau sering disebut dengan software, suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Nah, perangkat lunak ini bisa merupakan catatan untuk mesin komputer untuk menyimpan perintah serta dokumen maupun arsip yang lainnya. Perangkat lunak atau istilah asingnya adalah software, yaitu istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan beberapa atau berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Nah, untuk membuat perangkat lunak itu kita memerlukan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini macam-macam, ada Pascal, bahasa C, C++, JavaScript, PHP, dan macam-macam. Contoh perangkat lunak seperti Windows atau Linux bisa disebut sebagai nyawa dari komputer, di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut maka komputer tidak dapat dijalani. Karena sistem operasi contoh Windows, saat kita menyalakan komputer, nanti yang akan tampil pada awal yaitu bisa tergantung dari komputernya diinstal apa untuk OS-nya. Contoh di sini ada Windows, bisa Linux, dan bisa Macintosh. Nah, pada umumnya sistem operasi ini diinstal pada drive atau partisi C. Ini khusus dalam komputer itu. Hard disk biasanya dibagi jadi tergantung ya, bisa ada dua jadi partisi C, D, ada juga yang membagi sampai 3 seperti C, D, dan E. Nah, pada umumnya sistem operasi itu kita simpan pada partisi C, dan untuk data-data penting yang lainnya itu disimpan di D dan di E. Kenapa harus sistem operasi disimpan di C? Hal ini digunakan untuk keamanan, misalkan nanti pada sistem operasinya mengalami korup atau terkena virus. Nah, biasanya yang kita bersihkan dihapus atau diinstal ulang itu adalah sistem operasinya, di mana sistem operasi kita simpan di C, sehingga yang terhapus itu adalah sistem operasi pada partisi C, dan data D dan E itu aman. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita lanjut ke jenis dan fungsi perangkat lunak. Jenis perangkat lunak, ada 3 jenis perangkat lunak sebagai berikut. Perangkat lunak sistem operasi atau operating system, yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan sistem komputer. Nah, di sini ini sistem dasarnya itu adalah sistem operasi yang menjalankan komputer dan menghubungkan dengan software-software lain yang diinstal pada suatu komputer. Nah, di sini ada beberapa contoh dari perangkat lunak sistem operasi, yaitu Windows, Unix, Linux, dan VMS, Macintosh,
Nah, Windows ini ada macam-macam, ada Windows 7, Windows 8 atau X, Windows 10, nah, macam-macam. Unix dan Linux juga ada macam-macam. Kemudian kita lanjut, perangkat lunak bahasa atau language software. Nah, ini bahasa pemrograman. Itu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Nah, contoh dari perangkat lunak bahasa yaitu Visual Basic, DLP, dan C++. Ini bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya yaitu perangkat lunak paket atau package software, yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh software house yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Nah, contohnya seperti Word, Excel, untuk mengolah angka dan atau grafik. Selanjutnya kita lanjutkan pada fungsi perangkat lunak. Fungsi software atau perangkat lunak ini ada macam-macamnya. Pertama, software menyediakan fungsi dasar atau kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Software sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Kemudian mengidentifikasi program. Kemudian kita lanjutkan ke macam-macam perangkat lunak berdasarkan sumber. Nah, perangkat lunak itu ada yang closed source dan ada juga yang open source. Closed source berarti software yang source kodenya tidak dibuka untuk umum. Nah, kode ini biasanya bisa dibagi melalui lisensi, berarti berbayar, gratis maupun berbayar. Lisensinya ada yang gratis, ada yang berbayar. Namun di sini walaupun dibagi tapi biasanya tidak boleh untuk dimodifikasi. Nah, itu yang membedakan antara closed source dan open source. Kalau closed source dia kodenya tertutup, tidak dibagi, ataupun jika dibagi melalui lisensi itu dia sifatnya tidak boleh dimodifikasi. Selanjutnya kita lihat keuntungan dan kekurangan dari closed source. Ini ada kelebihan dari closed source. Ini ada yang bersifat Linux gratis, tidak harus membeli. Linux stabil, ada Linux open source, source code yang disertakannya. Kemudian Linux aman, secure. Linux yang implementasikan standar protokol keamanan yang sangat aman. Linux cepat dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri ya, yang ini ada banyak. Dan kekurangannya ada pengoperasian yang sulit. Linux mengeluarkan banyak distro sehingga membuat user bingung. Tidak ada game Linux berkualitas sama dengan games Windows, dan masih ada banyak lagi. Ini silahkan kalian baca sendiri. Nah, kemudian open source adalah perangkat lunak di mana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan. Nah, ini yang membedakan antara open source dan closed source. Di sini source-nya disebarkan, diperlihatkan, dan diizinkan untuk mengubah dan dikembangkan dan dipelajari. Sedangkan yang closed source dia tertutup, dan kalaupun dibagikan dia ada lisensinya. Lisensi ini bisa gratis maupun berbayar, namun yang patut digarisbawahi dia tidak boleh dimodifikasi atau diedit. Sekarang kita lanjutkan keuntungan dari open source. Nah,
banyak tenaga SDM yang berperan mengerjakan proyek. Kesalahan, bugs atau error lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Kualitas hasil lebih terjamin karena komunitas melakukan evaluasi, lebih aman, hemat biaya, tidak mengulangi development. Nah, development ini berarti pengembangan namanya. Kekurangan SDM yang dapat memanfaatkan open source. Nah, dan tidak adanya proteksi terhadap haki. Haki ini hak atas kekayaan intelektual. Nah, contoh dari sistem operasi yang termasuk open source ini ada Linux, contohnya Ubuntu, Red Hat, Mandriva, ZenOS, Fedora, Ring-On, OpenSUSE, ClearOS, OpenBSD dan FreeBSD, OpenSolaris dan Solaris dan Android. Nah, kemudian perangkat lunak berdasarkan lisensi dibagi lagi jadi 3 ini, kalau salah ya, ada 3. Yang freeware, perangkat lunak gratis yang dapat digunakan tanpa dengan batasan waktu. Nah, ini freeware. Nah, freeware akan memberikan source code atau kode sumbernya jika pengembang aplikasi berhenti mengembangkan produk freeware kepada pengembang lain atau mengumumkan freeware tersebut bebas untuk dikembangkan secara bersama-sama. Nah, ini berarti freeware ini open source dia. Contoh Photoscape, Smadap, Winamp, Cleaner, OpenOffice, Text Scanner, Zona Alarm Free, Firewall, Irfan View, Avira, dan Opera. Kemudian shareware adalah perangkat lunak uji coba yang diberikan secara gratis dengan keterbatasan fitur-fitur tertentu seperti ketersediaan, fungsi, dan kenyamanan yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, perhatikan, freeware dan shareware sama-sama gratis, namun shareware ada keterbatasan pada fitur, ketersediaan, fungsi, dan kenyamanan dari suatu aplikasi tersebut. Jadi walaupun gratis, namun tidak semua fitur bisa digunakan. Contohnya WinRAR, IDM, Microsoft Office, dan lain-lain. Dan terakhir, komersial software adalah perangkat lunak untuk tujuan komersil yang dapat dibeli kepada distribusi pengembang software atau kepada rekan pengembang software. Nah, pengguna yang membeli software tersebut tidak dapat menyebarluaskan atau membagikan ulang software secara bebas dan tanpa izin penerbitnya, akan diilegalkan. Nah, contoh software berbayar, CorelDRAW, Photoshop, Microsoft Windows 7, Microsoft Visual Basic Net, dan lain-lain yang dilindungi oleh hak cipta. Jadi ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Namun sebelum itu Bapak ada kuis. Nah, kuisnya ada 2. Seperti kemarin, bebas, kalian bisa menjawabnya di kolom komentar di Classroom maupun di kanal YouTube-nya, bebas saja. Di sini kuis yang pertama, sebutkan perbedaan dasar dari perangkat lunak open source dan closed source. Nah, tadi sudah Bapak sampaikan. Yang kedua, sebutkan contoh perangkat lunak sistem operasi atau operating system. Ada banyak tadi Bapak sebutkan, silahkan dijawab. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.